Halo, perkenalkan nama saya Jessica Moimantiri. Saya kuliah di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, NPM 2061201074, kelas Manajemen 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerusakan lingkungan terhadap hutan lindung. Sebelum saya menjelaskan tentang kerusakan hutan lindung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, hutan lindung telah ditetapkan juga oleh pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitar. Kita akan masuk dalam pokok bahasan, yaitu penyebab kerusakan hutan lindung. Di sini saya akan membahas kerusakan hutan lindung terkhususnya di Indonesia. Indonesia termasuk urutan kedua dari 10 negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi. Penyebab kerusakan hutan lindung di Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, akibat ulah manusia. Yang kedua, akibat kebijakan. Dan yang ketiga, akibat lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan 3 faktor tersebut kenapa 3 faktor tersebut menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, akibat dari ulah manusia. Maksudnya, terjadi akibat ulah manusia karena kebakaran hutan. Contohnya, para masyarakat itu melakukan kegiatan perladangan yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka perkebunan baru. Dan mereka ada yang melakukan juga penebangan liar, dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terjadi juga akibat ulah manusia itu, mereka melakukan transmigrasi ke suatu daerah yang masih menjadi hutan lindung, dan daerah tersebut dibuka luas untuk menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Yang kedua, akibat kebijakan. Maksudnya akibat kebijakan adalah kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah mereka pemerintah memiliki wewenang untuk membuka lahan tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk membuka lahan tersebut menjadi seperti pembangunan gedung pemerintah atau pembangunan pasar dan lain-lain. Yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Maksudnya lemahnya penegakan hukum adalah bagian kepertahanan kehutanan itu mereka lebih memfokuskan hutan lindung terhadap kebutuhan intelektual, pengusaha dan pemuda. Penegakan hukum baru dilakukan untuk mereka yang berada di lapangan, seperti mereka menangkap atau menghukum orang-orang yang melakukan penebangan secara liar. Tetapi untuk mereka yang memiliki banyak materi atau uang, mereka akan membayar bagian kehutanan atau penjaga hutan lindung untuk memperbolehkan mereka membuka lahan sebesar-besarnya untuk mereka melakukan pembuatan bangunan seperti proyek ataupun seperti industri pertanian perkebunan sawit. Tetapi di Indonesia sendiri telah melakukan pengendalian kerusakan hutan seperti kebakaran hutan, penebangan liar, dan masalah penegakan hukum kehutanan yang kurang mendapat penanganan yang lebih serius. Adapun beberapa strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, yaitu yang pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup dengan pengelolaan, pengendalian, dan daya dukung. Yang kedua yaitu menjaga jumlah dan fungsi hutan serta isinya. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya.
Selain ada beberapa strategis di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia, kita juga dapat melakukan penjagaan hutan lindung dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi utamanya pada lahan-lahan yang kritis. Yang kedua, menerapkan sistem-sistem tebang pilih agar kerusakan hutan lindung tidak semakin bertambah. Dan yang ketiga, mengalahkan penyuluhan atau mensosialisasikan penyuluhan tentang pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat, terutama pada manusia. Yang keempat, menindak tegas mereka yang berbukti atau terbukti merusak hutan secara liar. Yang kelima, aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan penebasan lahan hutan. Terjadinya kerusakan hutan lindung itu sangat berakibat sekali kepada negara dan terutama pada masyarakat sekitar. Selain itu juga sangat berdampak untuk para spesies-spesies yang hampir punah. Mereka akan mengalami beberapa kerugian, yaitu yang pertama, hilangnya spesies-spesies yang hampir punah yang tinggal di dalam hutan lindung tersebut. Mereka yang hanya bisa tinggal di hutan, jika hutan tersebut ditebang, maka mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Yang kedua, sangat berdampak sekali pada masyarakat sekitar, yaitu banjir. Dengan terjadinya penebangan liar atau kerusakan hutan lindung, itu akan berakibat pada kurangnya penyerapan air hujan dan akhirnya terjadilah bencana banjir yang sangat-sangat merugikan masyarakat sekitar. Selain terjadinya banjir, kerusakan lingkungan terutama bagian hutan lindung itu sangat berpengaruh juga karena hutan adalah sumber udara yang sehat. Selain itu juga udara disebut sebagai paru-paru dunia. Agar beberapa dampak negatif yang telah saya sebutkan tadi tidak terjadi, kita dapat melakukan beberapa strategis yang telah ditetapkan agar kita dapat menjaga hutan lindung kita lebih baik dan kita tidak mengalami beberapa dampak tersebut. Dan pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.